Berarti alat kelamin mau masuk ke dalam pantat orang laki. Itu namanya sodomi. Hari ini kita dengar langsung cuplikan khotbah dari Pendeta Stephen Tong tentang dosa seksual. Topik yang dunia anggap normal, tapi Tuhan anggap najis. Siapkah kamu dihadapkan pada kebenaran yang tidak bisa ditawar? Berikut cuplikan khotbah Pendeta Stephen Tong. Tahun 76 saya berada di kapal terbang dari Taiwan ke San Francisco. Di tengah-tengah kapal terbang saya baca satu buku membicarakan the new epidemic. Semacam penyakit penular yang menakutkan yang namanya AIDS. Saya baca baru tahu itu ditemukan di antara orang yang main homoseks. Saudara-saudara, homoseks itu dari zaman Abraham sudah ada. Karena mereka melihat dua orang malaikat masuk rumah Abraham. Mereka lihat bagusnya, gantengnya luar biasa. Mereka kira dua laki-laki. Maka kota itu kumpullah puluhan laki-laki yang ketuk pintu. Keluarkan dua laki-laki itu. Kami mau bersetubuh dengan dia. Maaf, Lot ya. Maka Lot mengatakan jangan begitu. Ini hal yang tidak baik. Kalau engkau ingin, saya ada dua perempuan anak saya yang belum nikah masih perawan. Saya serahkan engkau main-main sama dia. Lot sangat salah. Dia telah pelihara anak perawan di dalam rumah dia baik-baik dari kecil. Hidup suci sampai sekarang. Demi mau membela malaikat, dia mau korbankan kedua anak perempuan yang masih perawan untuk diperkosa oleh orang-orang lain. Dan hal itu tidak diizinkan. Maka akhirnya malaikat itu tarik tangan Lot sehingga tidak terjadi apa-apa dan pintu ditutup. Saudara, saya tidak cerita, engkau baca kitab suci sendiri. Nah, waktu itu laki-laki ingin laki-laki yang ganteng itu mau apa? Mau setubuh sama dia. Berarti alat kelamin mau masuk ke dalam pantat orang laki. Itu namanya sodomi. Sodomi berarti daripada istilah Sodom Gomora. Waktu itu manusia sudah berdosa sebenarnya. Sekarang saya memberikan sedikit pengetahuan ilmu kedokteran. Alat kelamin manusia mempunyai lapisan kulit dua. Tetapi di dalam anus manusia kulitnya cuma satu lapis. Itu sebab kalau engkau melakukan yang tidak beres secara sodomi, itu anus akan pecah, langsung bakteri mulai keluar di situ. Nah, inilah akibat hukuman dari Tuhan. Karena yang dicipta Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Kalau engkau seumur hidup hanya cuma hubungan dengan istrimu yang sah sendiri, entah berapa kali, berapa kerap, Tuhan menjamin tidak ada penyakit yang tiba kepadamu. Tapi kalau engkau melakukan hal yang tidak beres, yang melawan pimpinan Tuhan, dan fungsi yang disebut di dalam Roma pasal 1 itu fungsi yang lurus menjadi fungsi yang melawan, akhirnya Tuhan akan menghakimi engkau, saudara-saudara. Dan akibat daripada perzinahan sipilis, akibat daripada sodomi itu adalah AIDS, dan ini lebih keras, lebih menakutkan. Saudara-saudara, Yesus berkata, jangan berzina. Engkau harus menjaga pertama-tama kesucian matamu. Kamu lihat salah mengakibatkan pikiran salah. Pikiran salah menimbulkan nafsu salah. Nafsu salah menginginkan kesempatan salah, dan kesempatan salah menghasilkan persetubuhan salah. Seperti apa yang dilakukan oleh salah satu orang paling dicintai oleh Tuhan selama sejarah, Daud. Daud berkenan di mata Tuhan, mengikuti hati Tuhan, menjadi the only man after God's mind di dalam seluruh sejarah. Tapi satu kali dia di atas istana,
dia lihat di pinggirnya ada satu rumah, ada perempuan yang mandi tidak tutup pintu. Hei perempuan, waktu mandi harus kunci pintu dengan tegas dan tidak boleh nyanyi. Kau tidak sadar, engkau bisa menjadi daya tarik untuk merangsang laki-laki dengar suara nyanyimu dan melihat engkau tidak tutup pintu, akhirnya menjadi dunia kacau. Daud karena lihat, lalu timbul kejahatan. Dia melakukan dua hukum. Jangan membunuh, dia membunuh Uriah. Jangan berzina, dia menajisi Batseba. Saudara-saudara, maka Yesus mengatakan dua hukum di sini. Kau pernah dengar, jangan membunuh. Kau pernah dengar, jangan berzina. Mari kita hati-hati dengan mata kita. Jikalau matamu mengakibatkan engkau berdosa, cungkillah. Tuhan bikin dua, berarti ada serepnya. Biar tidak usah utuh, asal masuk surga. Lebih baik kurang satu mata masuk surga daripada engkau mata utuh masuk neraka. Apa artinya ini? Berarti tubuhmu tidak sempurna, tidak apa-apa. Engkau perlu sempurna menghidupkan kesucian di hadapan Tuhan. Saudara, baru saja kita mendengar penjelasan Pendeta Stephen Tong. Tentang apa? Tentang dosa yang dibenci Tuhan, homoseks, perzinahan, percabulan. Dunia mungkin membela, tapi firman Tuhan menolak. Dan bukan hanya menolak, Tuhan murka atas semuanya itu. Tetapi, apakah itu akhir dari segalanya? Tidak. Di balik murkanya, ada kasih yang tak terukur. Allah Bapa yang kudus itu justru mengutus Tuhan dari sorga untuk menjadi juru selamat manusia. Yesus Kristus, anak domba yang tak bercacat. Dia datang bukan untuk menghibur dosamu, tapi untuk menebusnya, untuk menggantikanmu di kayu salib 2000 tahun lalu. Kabar baiknya, jika engkau mau datang kepadanya, jika engkau mau menyerahkan semua dosamu, maka semuanya telah dibereskan. Dibayar lunas, bukan oleh perbuatanmu, tapi oleh darahnya. Itulah Injil, itulah kasih sejati. Itulah kekudusan yang menyelamatkan. Dan engkau yang dulu najis boleh diperkenan Allah. Engkau boleh hidup baru. Hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup yang kudus. Hidup yang masuk dan tinggal di dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Jika kamu haus akan kebenaran dan ingin terus dibekali dengan firman yang tajam dan tidak ditawar, klik subscribe sekarang juga. Di sini, iman diuji, firman dibedah, dan kebenaran dinyatakan. Sampai jumpa pada video berikutnya.